Berawal dari komentar yang ada di video kamuflase dan visible yang ini, dan aku jawab kayak gini. Terus otak kosongku berpikir, penjelasan elemental damage kan ada di video Virtuosa. Gimana pula orang mau nyari elemental damage tapi harus ke video Virtuosa dulu. Walaupun secara view ya bagus-bagus aja buatku sih. Tapi secara directory video, diri ini tidak bisa diam. Karena itulah muncul segmen di channel Beruang Kutub ini, yaitu sebuah mekanisme yang isinya menjelaskan dengan durasi singkat ataupun lama soal persoalan mekanisme di Arknight. Kita buka segmen ini dengan elemental damage. Pada saat video ini dibuat, elemental damage ada 2 biji aja variasinya. Burn alias bakar-bakar dan nekrosis alias racun sempurna tapi lambat cerna. Walaupun aku nggak tahu ke depan bakal nambah atau enggak. Nggak bakal ada yang tahu, kecuali aku insider atau orang dalam. Nah, untuk sekarang video tren elemental yang paling meluas adalah nekrosis. Untuk server Cina, burn damage sedang dimasak haki. Tapi tenang aja, di video ini aku cuma menjelaskan bagaimana mekanisme berjalan. Dan poin penting sebelum masuk ke dalam mekanisme adalah elemental damage tidak bisa ditumpuk dengan elemental yang ada. Contoh udah masuk duluan nekrosis, burn tidak bisa ikutan masuk. Oke, lanjut kita bahas mekanisme dasar elemental. Kita pakai contoh Virtuosa biar gampang. Secara dasar, operator pemegang elemental damage punya 2 sistem, yaitu elemental dan arch damage. Dari thread yang aku ambil yang mana punya ritualis, ini udah menjelaskan secara terbuka. Operator elemental bakal menyerang dengan damage lain kalau ritualis itu pakai arch damage, dan skill biasanya ada tambahan deskripsi buat mengeluarkan elementalnya, atau ada juga dari talent. Elemental sendiri ada meterannya di atas HP musuh. Meteran inilah yang menandakan musuh kena elemental dan elemental cuma menyerang meteran ini. Contoh ini kelihatan dari logos dengan modul. Logos di modul ada tambahan masuk nekrosis tapi dikit. Nah, logos nyerang HP musuh pakai arch damage dan musuh juga dapat nekrosis sedikit sepanjang kena normal attack-nya. Contoh lain yang lebih kelihatan adalah Virtuosa skill 3. Dengan aktifnya skill 3, Virtuosa berhenti menyerang, tapi nekrosis bakal cepat ditumpuk. Disinilah terlihat tanpa normal attack, Virtuosa nggak bakal nyentuh HP musuh. Terus kalau musuh udah kena tumpukan banyak elemental damage gimana? Ada namanya elemental burst. Terlihat dari tanda meteran elemental berubah jadi agak gelap. Disinilah kekuatan utama pemegang elemental damage. Masing-masing elemental damage punya hasil berbeda tiap elemental burst muncul. Unik memang. Untuk hasil elemental burst, aku mulai bahas dari nekrosis. Selama elemental burst, nekrosis bakal memberikan elemental damage per detik sekalian dikasih Enfeeble. Untuk efek Enfeeble ini efek debuff yang gunanya mengurangi attack musuh. Jadi selama elemental burst, musuh dapat damage tak terbendung plus mengurangi kemampuan menyerang musuh. Nekrosis ini memegang prinsip matiin musuh dengan sistem racun. Efek yang masuk ke musuh bakalan terus berjalan di musuh selama elemental burst aktif. Akibatnya, musuh masih bisa keliaran sepanjang kena elemental burst, dan bakal kerasa kalau musuhnya punya HP tebal dan gak bisa diam di tempat, yang mana kamu bakal perlu operator lain buat blok musuh biar diam di tempat. Selesai nekrosis, kita pindah ke burn. Untuk burn ada masuk elemental damage tipe burn sekalian mengurangi resist musuh. Secara dasar, perbedaan mencolok nekrosis dan burn adalah nekrosis pelan-pelan masukin damage, burn langsung full masukin damage-nya. Karena itulah burn kadang tidak perlu blok musuh, karena sistem langsung ditampar elemental damage, walaupun tidak berlaku buat musuh HP tebal. Tapi keuntungan paling bagus ada di pengurangan resist. Dengan adanya pengurangan resist musuh memungkinkan adanya kolaborasi elemental damage dan operator pemakai arch damage.
Karena itulah burn banyak dimasukkan sebagian modul buat operator yang dasarannya pakai Arch Damage sebagai normal attack. Contoh nyata ada di Viviana dengan kelas Arch Guard. Kalau kamu ada kalanya bertemu musuh yang sudah dibuka elemental burst-nya berulang kali tapi belum mati itu musuh, tenang, ada primal caster siap membantu. Caster ini tugasnya membantu nambahin damage selama elemental burst. Musuh tebal bakalan bisa disikat selama elemental burst berjalan. Ini contoh perbedaan damage ada dan tidak adanya primal caster. Memang secara pemakaian, Primal Caster paling bagus dipakai selama adanya Elemental Burst. Tapi untuk normal attack, Primal Caster pakai Arch Damage. Jadi kalau ada situasi kamu perlu tambahan damage sebentar sebelum Elemental Burst datang, kamu bisa pakai Primal Caster buat jadi alternatif caster. Sekian video mekanisme, aku berharap penasaran kalian ke salah satu mekanisme game bakal terobati. Jangan lupa tulis komentar dan masukan dan kritik kalau ada di bagian komentar. Bye!